Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa saya akan buat konten lagi nih. Tapi sebelum saya mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman. Bantu agar channel ini makin berkembang lagi untuk kedepannya. Jika kalian udah subscribe, langsung aja yuk kita mulai videonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan buat konten lagi ya teman-teman ya. Seperti biasa, sekarang saya memakai motor Satria FU ini teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan isi judul, saya akan membahas suatu topik ini teman-teman. Dan sesuai dengan requestan kalian juga, hari ini saya akan membahas suatu hal ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk di video kali ini saya akan membahas mengapa spare part Satria FU itu mahal, teman-teman. Oke. Jadi seperti biasa, di sini saya akan bagi menjadi beberapa poin ya, teman-teman ya. Jadi poin satu apa, poin kedua apa, dan poin ketiga apa, dan seterusnya ya, teman-teman ya. Untuk kalian usahakan tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi salah paham ya, teman-teman ya. Karena saya sudah sering banget kena bully gara-gara kalau nonton itu nggak mau nonton sampai habis teman-teman. Jadi mereka itu berasumsi yang aneh-aneh gitu loh. Makanya usahakan tonton videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, jadi di video ini mengapa spare part Satria FU itu mahal. Oke, jadi untuk poin pertama, mengapa spare part Satria FU itu sangat-sangat mahal? Itu adalah karena dari brand teman-teman. Brand itu maksudnya gimana sih bang? Oke, di sini saya akan jelasin ya. Jadi BTW motor Satria FU ini adalah keluaran dari brand Suzuki ya teman-teman. Dan bisa kalian tahu, Suzuki itu adalah brand motor yang sangat-sangat besar teman-teman. Jadi hampir di seluruh dunia itu ada yang namanya brand dari Suzuki. Jadi mengapa spare part motor ini itu mahal? Ya sekarang karena brandnya itu udah kadung terkenal, jadi otomatis itu spare partnya itu menurut saya itu sangat-sangat mahal ya teman-teman. Jadi kalau untuk spare part Suzuki itu mau yang KW mau yang ori, menurut saya itu kalau yang KW sih tidak terlalu mahal. Tapi kalau semisal yang ori itu memang dia, kalau untuk saya pribadi ya termasuk mahal ya teman-teman ya. Mau spare part yang kecil-kecil atau spare part yang di area mesin atau spare part yang besar, kalau untuk Suzuki itu memang rata-rata itu mahal teman-teman. Ya balik lagi karena Suzuki itu adalah brand yang besar dan juga dia itu terkenal teman-teman. Sekarang siapa sih orang apalagi di Indonesia yang nggak tahu dari brand Suzuki? Itu pasti udah pada tahu teman-teman. Jadi itu tadi ya untuk poin pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk poin kedua, mengapa spare part Satria FU itu mahal? Jadi kalau untuk poin kedua ini dikarenakan build quality teman-teman. Build quality itu maksudnya gimana bang? Oke, jadi gini, untuk Suzuki saya sudah buktikan sendiri
Kalau spare part Suzuki itu memang awet-awet teman-teman. Teman-teman bisa cek aja motor keluaran dari Suzuki, mau yang tahun muda atau yang tahun sudah tua, itu rata-rata motornya awet teman-teman. Dan mengapa motor itu bisa awet? Ya dikarenakan spare partnya itu apa ya, build quality-nya itu bagus teman-teman. Ini saya bukan apa ya, menyinggung pabrikan lain, tapi ini sesuai dengan pendapat saya dan opini saya pribadi dan pengalaman saya pribadi. Spare part Suzuki itu emang yang paling tangguh di antara spare part dari brand motor lain teman-teman. Contohnya seperti Honda atau Yamaha, itu jauh teman-teman kalau dibandingkan dengan dari pabrikan Suzuki. Karena memang kalau untuk spare part dari Suzuki, mau motor Satria FU, mau motor apalah keluaran dari pabrikan Suzuki, itu dia materialnya itu lebih tebal daripada standarnya, dan juga dia itu tingkat keawetannya itu menurut saya tuh bener-bener awet gitu loh. Saya juga nggak ngerti ya kok bisa spare part Suzuki itu bisa seawet itu gitu loh. Sekarang aja kita ambil contoh aja, kampas rem ya. Kampas rem kepunyaan dari Suzuki itu kalau nggak salah kampas remnya bawaan dari Nissin ya teman-teman ya, dari brand Nissin ya. Itu bisa kalian cek aja sendiri. Memang kalau untuk kampas rem itu dia mahal. Kalau untuk kampas rem untuk Satria FU itu aja kalau nggak salah tuh harganya 120.000 ya. Tapi bisa kalian buktikan sendiri kalau untuk keawetannya itu memang kampas remnya itu lebih awet teman-teman daripada pabrikan dari brand motor lain gitu loh teman-teman. Jadi kalau untuk spare part Suzuki ini emang wah, menurut saya awet deh pokoknya. Jadi mengapa spare part dari Suzuki itu bisa mahal? Ya karena spare partnya itu awet teman-teman. Ya sebanding lah dengan harganya gitu loh. Tingkat keawetan dan juga harganya itu dia sebanding teman-teman. Jadi kalau untuk spare part dari Suzuki, kalian tuh tidak usah banyak-banyak khawatir ya. Sudah saya buktikan sendiri kalau spare part dari Suzuki itu memang awet teman-teman. Nah oke, itu tadi poin kedua ya. Nah sekarang kita next ke poin ketiga teman-teman. Oke, jadi mengapa spare part Suzuki itu awet? Dikarenakan oleh stok teman-teman, stok atau ketersediaan spare part. Itu maksudnya gimana bang? Nah oke, di sini saya akan jelasin ya sedikit ya untuk kalian di rumah ya. Jadi sekarang seperti yang kita ketahui bersama, dealer Suzuki itu kalau di Indonesia ya itu sudah banyak yang tutup teman-teman. Sudah banyak yang tutup. Saya entah apa penyebabnya, saya juga kurang paham. Nah jadi imbasnya itu pada saat dealer itu banyak yang tutup, spare part itu mulai langka teman-teman. Jadi spare partnya itu ketersediaannya itu semakin sedikit gitulah daripada dari brand-brand pabrikan lain ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk spare part Suzuki itu biasanya bisa kalian dapatkan di online shop, dan itu tergantung dari sellernya juga. Biasanya seller itu kalau di online shop itu dia harganya itu sedikit lebih mahal daripada yang ada di dealer teman-teman. Nah tapi karena berhubung sekarang ini dealer Suzuki itu banyak yang tutup, mau nggak mau orang yang nyari spare part dari brand Suzuki, contohnya spare part motor Satria FU seperti ini, mau nggak mau ya dia harus beli di online shop tersebut teman-teman. Dan alhasil ketika kalian beli di online shop itu spare partnya agak sedikit lebih mahal. Jadi spare part orinya aja udah mahal, terus ditambah kalian beli di online shop, itu ya jadi ada biaya lebih untuk tambahan biayanya teman-teman. Nah jadi gitu. Jadi sekarang ini kita kalau semisal pakai motor dari brand Suzuki,
itu kita itu nyari spare part tuh susah-susah gampang teman-teman, karena memang ya itu tadi, karena dealernya tuh udah banyak yang tutup bro. Saya itu juga nggak paham ya kenapa ya kok bisa dealer Suzuki itu spare partnya banyak yang tutup ya, padahal Suzuki itu motornya awet-awet loh ya, entahlah. Jadi mengapa spare part Satria FU itu mahal ya, salah satu faktornya ya karena kelangkaan spare part teman-teman. Mungkin ada yang jual di bengkel-bengkel pinggir jalan itu, tapi saya itu tidak bisa menjamin kalau spare partnya itu ori ya teman-teman ya, karena biasanya itu spare part yang dijual di bengkel-bengkel pinggir jalan itu kebanyakan yang KW teman-teman. Bukannya apa ya, tapi memang itu memang fakta teman-teman. Kalau kalian pingin nyari spare part Suzuki yang ori itu biasanya ya kalau nggak di dealer ya di online shop udah. Tapi usahakan online shopnya itu ya harus kalian cari yang udah punya nama lah, yang ratingnya itu bagus lah. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau untuk spare part Suzuki itu dia memang cariannya tuh susah-susah gampang teman-teman. Contohnya aja kalau semisal di Bali, itu kalau nggak salah di Bali ini, di tempat saya tinggal, di kota Denpasar, itu masih ada deh satu yang masih buka, tapi ya mahal teman-teman. Jadi ya gitu. Makanya kalau kalian pakai motor dari brand Suzuki, ya mungkin salah satu faktornya spare partnya mahal bro, udah itu aja lah, nggak ada lagi. Coba kita tarik nih motornya teman-teman ya. Wah, anjir. Enak juga motor review ini, gila. Jadi ya itu tadi teman-teman, jadi kan masuk akal ya. Jadi kalian itu spare partnya langka, terus cariannya susah, otomatis harga spare part itu semakin mahal teman-teman. Ya masuk akal. Tapi buat kalian yang biasanya itu memang sudah hobi, mau motor apapun itu pasti kalian, berapapun harga spare partnya pasti kalian bayar teman-teman. Contohnya ya seperti saya biasanya kalau spare part Suzuki itu mau harga berapapun ya saya bayar, karena memang ya mau gimana lagi bro, orang udah nggak ada lagi, daripada saya nggak dapat spare part kan kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya begitulah resiko memakai motor Suzuki teman-teman. Oke, mungkin segini dulu ya video untuk hari ini ya teman-teman ya. Jadi requestan kalian udah clear ya, udah saya buatkan videonya sekarang. Dan sebelum saya akhiri videonya, buat kalian jangan lupa, saya akan selalu mengingatkan untuk kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar kalian itu bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video baru, dan saya juga semakin semangat untuk membuat kontennya teman-teman. Oke, mungkin segini dulu ya video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan saya ucapkan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.